Baru-baru ini tanggal 22 Juni 2025, 7 pembom siluman B-2 Spirit melintasi setengah dunia dan menghancurkan 3 fasilitas nuklir utama di Iran. Operasi yang dijuluki Palu Tengah Malam ini melepaskan badai reaksi yang tidak hanya terjadi di Timur Tengah atau di kancah internasional, tetapi juga di jantung politik negara bagian. Kontroversi ini berkisar pada pertanyaan penting. Bisakah seorang presiden Amerika Serikat memerintahkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir musuh tanpa berkonsultasi dengan Kongres? Jawaban singkatnya adalah ya, tetapi tidak selalu. Puluhan legislator, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menuduh Donald Trump telah melampaui kewenangan konstitusionalnya. Bahkan, ada suara-suara yang menyerukan untuk memulai proses pemakzulan atas apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mengungkap salah satu dilema hukum paling rumit di dunia kepresidenan modern. Seberapa jauh jarak kekuasaan panglima tertinggi, dan kapan Kongres harus campur tangan? Kami akan menganalisis apa sebenarnya yang tertulis dalam Konstitusi Amerika Serikat, bagaimana karya terkenal War Powers Resolution 1973, dan apakah operasi Midnight Hammer secara hukum merupakan tindakan yang dibenarkan atau pelanggaran batas-batas kekuasaan eksekutif. Menjembatani sabuk. Karena hari ini kita akan memakainya dalam mode pengacara. Baiklah, mari kita ke dasar-dasarnya. 3 kekuasaan di Amerika Serikat dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh presiden yang memimpin negara, mengatur kebijakan luar negeri, perintah angkatan bersenjata, dan melaksanakan hukum. Badan legislatif terdiri dari Kongres, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi utamanya adalah membuat undang-undang, mengendalikan anggaran, dan mengawasi eksekutif, termasuk kewenangan untuk mendeklarasikan perang. Terakhir, lembaga peradilan dipimpin oleh Mahkamah Agung, yang bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi dan undang-undang federal, serta bertindak sebagai penengah terakhir dalam sengketa hukum dan konstitusional, termasuk membatasi kekuatan dari 2 kekuasaan lainnya ketika diperlukan. Seperti yang saya katakan, ini adalah konsep dasar. Sekarang, untuk mengatakan bahwa Trump tidak menunggu otorisasi dari Kongres untuk operasi Midnight Hammer akan terasa kurang lengkap. Pengeboman Amerika terhadap fasilitas uji coba nuklir Iran dilakukan dengan sangat rahasia, karena jelas ini bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan secara terbuka. Informasinya bocor dan menyebar, mengancam banyak nyawa, termasuk orang-orang Amerika, serta pesawat terbang yang paling mahal dan canggih dalam persenjataan mereka. Hal ini tidak hanya tidak diizinkan secara resmi oleh Kongres Amerika Serikat, tetapi banyak aktor politik penting di Washington bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Terlebih lagi, mereka menganggap tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Trump akan melakukan sesuatu seperti itu. Menurut laporan pejabat, hanya beberapa pemimpin Senat dan DPR dari Partai Republik yang diberitahu beberapa saat sebelum pengumuman publik. Presiden Dewan Perwakilan Rakyat, Mike Johnson, dan pemimpin mayoritas Partai Republik di Senat Amerika Serikat, John Thune, menerima informasi awal. Namun, tokoh oposisi utama seperti Hakim Jeffries dan Chuck Schumer diberitahu beberapa menit sebelumnya tentang apa yang mereka gambarkan sebagai sebuah panggilan kesopanan. Anggota Kongres lainnya, termasuk banyak anggota Komite Intelijen dan Angkatan Bersenjata, mengetahuinya melalui media publik dan dengan deklarasi yang sama dari Trump dan kebenaran sosial. Ketika semuanya sudah dilakukan, reaksi terhadap operasi ini bervariasi. Sementara beberapa anggota Kongres, terutama dari Partai Republik, memuji langkah Trump. Yang lainnya menunjukkan keprihatinan. Menganggapnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mutlak diperlukan dalam menghadapi ancaman konkret seperti program nuklir Iran. Yang lain mempertanyakan legalitas serangan tersebut. Berbagai anggota legislatif dari Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik menuduh Presiden sengaja menghindari Kongres, yang melanggar konstitusi dan resolusi kekuasaan perang dari tahun 1973. Bernie Sanders menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan dan kasar, serta inkonstitusional. Sementara itu, anggota Kongres Jim Himes menyatakan bahwa keputusan ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang jelas. Perwakilan Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez, melangkah lebih jauh dan menggambarkan serangan itu sebagai motif yang cukup untuk mengajukan pengadilan politik terhadap Donald Trump. Tapi apa yang secara tepat menetapkan konstitusi Amerika Serikat mengenai tindakan ini? Karena di sini kita memasuki kerangka hukum, bukan apa yang diteriakan oleh ratusan politisi sayap kanan dan sayap kiri di media sosial mereka.
Di Pasal 1, Bagian 8, Klausul 11 dari Konstitusi Amerika Serikat, dinyatakan bahwa Kongres mempunyai kewenangan untuk menyatakan perang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa akan menjadi ilegal untuk mendeklarasikan perang tanpa partisipasi dan keputusan kunci dari Kongres. Namun, Pasal 2, Klausul 1, juga menyatakan, Presiden akan menjadi panglima tertinggi dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat serta milisi dari berbagai negara bagian saat mereka dipanggil untuk bertugas. Dengan demikian, meskipun Kongres memiliki kewenangan eksklusif untuk menyatakan perang, kekuasaan eksekutif secara historis ditafsirkan memiliki kebijaksanaan untuk mengambil tindakan militer terbatas, terutama ketika ada ancaman langsung atau kepentingan nasional yang vital dipertaruhkan. Hal ini disebut dengan diskresi eksekutif. Perhatian antara kekuatan legislatif dan eksekutif telah menjadi subjek kontroversi konstitusional sejak tahun-tahun awal Republik. Selama Perang Vietnam pada tahun 60-an dan 70-an, Amerika Serikat semakin terlibat dalam konflik tanpa deklarasi perang resmi. Keputusan tersebut dibuat langsung oleh Presiden, tanpa kendali atau otorisasi dari Kongres. Setelah bertahun-tahun melakukan intervensi, dengan ribuan tentara tewas dan tekanan sosial yang meningkat, Kongres memutuskan untuk menetapkan batasan hukum yang lebih ketat bagi kekuatan militer eksekutif. Biarkan saya jelaskan lebih baik. Pada tahun 1973, Kongres Amerika Serikat memberlakukan resolusi kekuasaan perang, sebuah hukum federal yang dirancang sebagai penyeimbang terhadap pertumbuhan penggunaan kekuatan militer sepihak oleh eksekutif, khususnya setelah intervensi kontroversial di Vietnam dan Kamboja. Resolusi ini tidak mencabut kekuasaan presiden sebagai panglima tertinggi, tetapi menetapkan batasan dan kewajiban yang jelas bagi penggunaan kekuatan tanpa izin terlebih dahulu dari legislatif. Menurut hukum, Presiden harus memberitahukan secara resmi Kongres dalam waktu 48 jam setelah dimulainya aksi militer apapun yang melibatkan pasukan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Di samping itu, pasukan tidak bisa tetap berada dalam pertempuran aktif selama lebih dari 60 hari. Tetapi otorisasi tegas dari Kongres dan 30 hari tambahan hanya diberikan untuk penarikan yang aman dan yang diperintahkan oleh pasukan yang dikerahkan. Seperti yang dikatakan Senator Thomas Eagleton pada saat itu, salah satu pendukung resolusi, perang tanpa kendali Kongres mengubah presiden menjadi raja. Hukum ini adalah garis pertahanan terakhir kita terhadap eksekutif yang bertindak tanpa hambatan. Sekarang, mari kita menganalisis bagaimana kerangka kerja tersebut disusun dalam operasi Midnight Hammer. Dengan semua ini, hal pertama yang harus kita jelaskan adalah bahwa serangan ini tidak disajikan sebagai pernyataan perang. Tidak ada saat ketika DPR, Presiden Trump, maupun pejabat tingkat tinggi di kabinet menggunakan istilah-istilah yang bisa diartikan sebagai permulaan formalisasi konflik bersenjata yang berlangsung lama melawan Iran. Sebaliknya, keduanya, Trump dan tim terdekatnya, menekankan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang tepat waktu dan preventif. Mereka bahkan secara terbuka menyerukan agar pemerintah Iran kembali ke meja perundingan. Kemudian, sebuah gencatan senjata dilanggar. Tetapi baiklah, itu topik yang lain. Persisnya, inilah yang ditunjukkan oleh pernyataan Wakil Presiden JD dan Sekretaris Negara Marco Rubio. Ini mungkin terdengar teknis, tetapi dalam masalah hukum dan teknis, hal ini sangat berarti. Dan jika ada pengacara yang menonton video ini, Anda tidak akan membiarkan saya berbohong. Beberapa penentang Trump berpendapat bahwa dalam praktiknya, membom negara lain sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadapnya. Tapi kerangka hukum tidak mengikuti persepsi atau berdasarkan interpretasi politik, melainkan berdasarkan definisi yang spesifik. Gedung Putih telah melakukan segala hal yang mungkin untuk membingkai serangan sebagai sebuah tindakan yang tepat waktu, terbatas, dan preventif, dilaksanakan dalam menghadapi ancaman nyata dan konkret terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam skenario ini, Presiden memiliki kekuatan hukum untuk bertindak tanpa otorisasi sebelumnya dari Kongres. Jadi, begitulah adanya, kata Wakil Presiden Gibbons. Presiden memiliki kewenangan yang jelas untuk melakukan pencegahan terhadap senjata pemusnah massal dan senjata yang lebih berbahaya. Kewenangan Presiden, menurut saya, adalah hal yang nyata. Orang-orang hukum yang serius akan memberitahu Anda bahwa itu tidak benar. Tentu saja, banyak anggota Kongres dari kedua partai berpendapat bahwa tidak ada ancaman dekat dan konkret yang akan membenarkan tindakan yang cepat dan sepihak. Meskipun mereka mengakui bahwa program nuklir Iran merupakan risiko jangka panjang, mereka berpendapat bahwa pada saat itu tidak ada cukup mendesak untuk dihilangkan secara lengkap kepada Kongres.
Hal ini didukung oleh anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie. Namun, ada poin penting lainnya di sini. Jika hal ini diajukan untuk diperdebatkan di Kongres, operasi Midnight Hammer akan kehilangan salah satu elemen terpentingnya, yaitu faktor kejutan. Kerahasiaan sangat penting untuk keberhasilan misi yang bergantung pada menyerang target nuklir strategis tanpa peringatan sebelumnya. Meskipun masih bisa diperdebatkan apakah dia bisa mencegat atau bahkan mendeteksi pembom siluman B2 Spirit sebelum serangan itu, kebenarannya adalah bahwa kebocoran informasi atau penundaan politik dalam peringatan sebelumnya dapat membahayakan koordinasi, menghasilkan tekanan internasional, dan mempertaruhkan efektivitas operasional keseluruhan tindakan. Yang lebih penting adalah kehidupan 14 pilot Amerika dalam 7 B2 Spirit yang berpartisipasi. Jadi, sebagai kesimpulan, dan hanya berdasarkan pada faktor hukum, operasi Midnight Hammer adalah sebuah serangan yang tepat waktu, bedah, dan non-berkelanjutan, dilaksanakan secara eksklusif oleh pembom B2 Spirit tanpa dikerahkan pasukan di lapangan. Dibatasi dalam lingkup dan durasi dan dibenarkan oleh pemerintah sebagai tindakan preventif dan pencegah yang ditujukan untuk melindungi sekutu regional dan menghentikan kemungkinan kemajuan nuklir oleh Iran. Pada saat yang sama saat itu, Gedung Putih melakukan segalanya mungkin untuk memisahkan dan membedakannya dari deklarasi perang secara langsung. Jadi, berdasarkan kriteria tersebut dan dengan mempertimbangkan semua hal di atas, operasi Midnight Hammer akan disertakan dalam kewenangan Presiden sebagai Panglima tertinggi dan tidak akan membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Kongres. Dan percayalah, tidak ada preferensi di sini. Politik, tapi hal-hal harus bening seperti air. Namun, ini tidak berarti, tentu saja, bahwa Presiden menikmati wewenang terbuka untuk menggunakan kekuatan militer tanpa batasan. Pendakian apapun yang berkepanjangan atau berkelanjutan akan membutuhkan, berdasarkan konstitusi dan resolusi kekuasaan perang, sebuah otorisasi khusus dari Kongres. Sebenarnya, hal ini sudah diketahui dalam diskusi mengenai sebuah resolusi di Kongres secara informal yang dikenal sebagai Green File, didorong oleh anggota Parlemen Demokrat Texas yang berusaha untuk memulai proses pemecatan, yaitu pemakzulan terhadap Donald Trump atas penampilannya dalam operasi Midnight Hammer. Namun, pada tanggal 24 Juni 2025, Kamar Perwakilan Amerika Serikat menolak secara kategoris gerakan pelengseran tersebut. Demikian pula, jika konflik dengan Iran semakin meningkat dan Amerika Serikat memutuskan untuk meluncurkan kampanye berkepanjangan, mempertahankan serangan terus-menerus, atau mengirim pasukan darat, maka hal itu akan membutuhkan otorisasi formal dari Kongres. Kekuasaan untuk mendeklarasikan dan mempertahankan perang yang berkepanjangan terus berlanjut menjadi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika, sebuah kompetensi eksklusif untuk Kongres Amerika Serikat. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.